Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan hari ini untuk mekanika tanah. Ada Ya. Pak. Kenapa cepet ini? That explains Tuh the ada mechanics artinya. of soils Kalian and bisa rocks. lihat dulu ya. Nggak usah saya artikan kan, karena ada artinya toh. Ada bahasa Indonesianya. Oke. Geotechnical engineering is the story of the engineering relationship between humans and Earth. Ada apa namanya? Suaranya bagaimana? Ada kendala? Terdengar Ji Pak. Jelas gitu. Terdengar sih, Udah Pak. kecil juga. Aman Ji, Pak, aman Ji. Layar Jelas. bagus gitu, nggak usah kasih naik resolusinya, nanti kurang, nanti melengket deh. Bagus Mito, cukup gini resolusinya. Cukup Ji, Pak. Ya, dengar. It is the science that explains the mechanics of soils and rocks and its engineering application. In early times, the practice of geotechnical engineering was applied by trial and error, observational experience, and empirical experimentation. Problems, such as the notorious Leaning Tower of Pisa, prompted engineers to begin taking a more scientifically based approach to geotechnical engineering. From the early 1700s to the early 1900s, scientists such as Coulomb, Darcy, Rainkin, Bassanesque, Moore, and water flow through soil. Several prominent organizations and societies were formed in the early 1900s to advance this field of civil engineering. Particular recognition is given to Karl Terzaghi, who is considered to be the father of modern geotechnics with his classic book on soil mechanics published in 1925. In 1936, along with fellow colleagues from 20 different countries, Terzaghi founded the International Society for Soil, its first presidency. Today, the International Society has more than 89 country members, involving over 19,000 individuals in the geotechnical engineering profession. Most of what geotechnical engineers do is hidden below the ground surface, yet it is a very important discipline with a vast scope, as all construction has to rest on or in the ground. Soil is a complex material, which is very variable in grain size, sedimentation, strength, and behavior. This renders the task of the geotechnical engineer among the most challenging tasks. Geotechnical engineers use fundamental principles of soil and rock mechanics to investigate subsurface conditions. This allows them to evaluate and design activities such as the stability of natural slopes and man-made soil deposits, earthworks with cuts and fills, shallow and deep foundations, dams, retaining walls, tunnels, and many other works directly interacting with the subsoil and water. In order to meet the diversity of challenges the profession faces, the International Society has created 30 technical committees over the last 50 years, each representing a particular aspect of geotechnical engineering. Foundation engineering is one important area of geotechnical engineering. The foundation of any structure should be designed to withstand man-made and natural loads, vertical and lateral pressures created by earthquakes and high winds, as well as the weight of the structure itself. And other superstructures have to bear on shallow footings, mats or piles, bracing of deep excavations, nailing of landslides, and the support of tunnels, to name a few. Any geotech site is likely different from any other site. As a result, the site investigation. It starts by drilling into the soil and rock layers, testing them in the field or collecting samples, which can then be analyzed in a laboratory. Once soil and rock properties are determined, the geotechnical engineer can design the process. Investigations can include the assessment of the risk to humans, property, and the environment from natural hazards such as earthquakes, landslides, sinkholes, soil liquefaction, debris flows, and rockfalls. Geoability of infrastructure development because of its early position in the construction process. Given the intensive research carried out in the field, impressive geotechnical advancements are made on a regular basis. Most of these innovations are often hidden from the public eye because the work is underground. Of a success story, they can be temporary in nature, such as deep excavation supports to construct a high-rise tower like the Burj Khalifa, or permanently embedded, such as the complex foundation system of the Rian Antarian Bridge.
The built environment where we live serves as a dynamic interface through which humans and the ecosystem interact and influence each other. Understanding this interdependence is key to fathoming the impact of geotechnical engineering on society. Throughout history, geotechnical engineering has made changes in the way we live or even think. Projects like building the Aswan Dam, laying the foundation of the Golden Gate Bridge, digging the Panama Canal, stabilizing the cliffs at Pointe du Hoc, or giving new life to the Tower of Pisa have affected past and present generations. Such projects, large and small, will continue to impact and shape our future. It has been a cycle of sharing knowledge and gaining knowledge. Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering is proud to be at the center of this field emblematic of human achievement. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana? Halo, tes. Halo, Ya, Pak. terdengar suara gue sini kan? Jelas? Ya Pak, jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi yang bagaimana tadi anunya, videonya? Ada yang kurang jelas, terlewat? Ada pertanyaan? Tidak ada. Begini. Kalian bisa lihat anunya gak? Alamatnya ini, YouTube-nya. Ya, di mana ya? Nanti saya coba sebentar ya, saya share di grup. Saya lihat ini di mana. Nanti saya coba sharekan ini kalian di grup ini supaya kalian bisa nonton. Dasar kalian alasan kenapa itu kebanyakan yang di sipil itu dia berkecimpung tentang ke geoteknik dan geomekanik. Ada sedikit antara geoteknik, geoteknik, bahasa Inggrisnya ini geoteknika. Kemudian ada itu geomekanik, Inggrisnya itu kalian tulis ya di catatan sampai bagus. Kalau kalau cuma menonton saja itu kan sama dengan menonton video saja. Jadi kalau kalian sambil menulis itu 2 kali, kalian pertama kalian lihat, kedua kalian rekam dengan kalian tulis, ketiga kalian baca lagi. Kalau pada saat itu kalian tulis, kalian baca. Jadi 3 kali kalian ulang, itu bagus kalau ditulis. Tapi yang poin-poinnya saja. Geomekanik, tulisannya seperti ini, geomekanik. Nah, biasa kalau di sipil itu umumnya itu berkecimpung di sini geoteknik. Jadi tadi ini tentang geoteknik. Jadi kenapa kalian pelajari mekanika tanah, rekayasa fondasi, dan semuanya tadi ada penjelasannya kan di umum itu, yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bumi. Kalau geomekanik ini biasa tentang ya ada kesipilan juga, tapi dia biasa lari ke masalah ke oil, ke gas. Ya, ada sedikit persamaan antara geomekanik dan geoteknik. Tapi nanti kita jelaskan selanjutnya, kalian lihat dulu yang di geotekniknya ini. Jadi saya coba ulang lagi sekali.
Geotechnical engineering is the story of the engineering relationship between human mechanics of soils and rocks and its engineering applications to the Itu kan dia bilang history kan, kata history itu menunjukkan di situ bahwa perkembangan mulai dari bagaimana sesuatu tentang bumi tadi itu seperti tanah, soil, water dan lain semuanya itu berkembang, penemuan-penemuannya, teori-teorinya, rumus-rumusnya untuk manusia, bagaimana caranya manusia membangun di muka bumi itu. Nah, sekitar. trial and error. Jadi ini termasuk itu kan yang Petra yang dibangun itu kota yang batu itu, gua-gua yang dipahat, batu-batu yang dipahat, yang ini. Oh yang ini pada zaman ini sudah dimasukkan pada geoteknik. Geotechnical engineering was applied by trial and error, observational experience, and empirical experimentation. Dan situ kan dari awalnya dari coba-coba, kemudian dari riset, lihat perpaduan such as the notorious scientifically based approach to geotechnical engineering. In the early 1900s, scientists such as Moore and Atterberg published. Nah ini Atterberg kalian kenal kan? Atterberg Iya, itu. Pak. Darcy juga kan? Nah, Darcy. Jadi di sini sudah mulai ada penelitian, riset, perkembangan tentang geoteknik ini. Jadi kan beda-beda kan, khususnya kolom kan membahas tentang Darcy mas tentang air tanah di dalam Moore, Atterberg kan kalian pernah dengar Atterberg ini. Tapi bukan geotek namanya kan, bukan geotek mas, tapi dia melingkup ke geotek seperti itu maksudnya. Flow through seas were formed in the early 1900s to advance this field of civil engineering. Particular recognition is given to Karl Terzaghi, who is considered to be the father of modern geotechnics with his classic book on soil mechanics published in Di sini Terzaghi yang pada 1920-an tadi itu dia mencoba lebih mengaplikasikannya lagi di lebih menjurus ke betul-betul dari tadi itu kan yang teori yang riset tadi, teori penemuan yang tadi itu keseluruhan, Darcy, Rennie, terbang semua. Nah, Darcy yang apalagi mengcombine istilahnya apalagi maksudnya mengcombine sampai bisa artinya beberapa disiplin ilmu dia satukan seperti itu dalam, jadi dia menulis sebuah buku tadi itu dan ada teori yang dia kemukakan gitu. In 1936, along with fellow colleagues from 20 different countries, Terzaghi founded the International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. He became its first president. Today, the International Society has more than 89 country members involving over 19,000 individuals in the geotechnical engineering profession. Most of what geotechnical engineers do is hidden below the ground surface, yet it is a very important discipline with a vast scope, as all construction has to rest on or in the ground. Seperti kalian lihat ini kan, kalian lihat bagaimana perlapisan ini, kalian lihat ada perlapisan ini kan. Kenapa ketebalannya di sini sama ketebalan di sini mungkin berbeda. Terus ada perlapisan, ada sedikit sisipan sini warna hitam. Nah, ini kan semuanya dari pelajaran tentang
Bisa jadi masuk di sini geologi, ada geologi di sini, jadi tapi digunakan di dalam mekanika tanah atau di geoteknik ini. Jadi banyak geoteknik ini istilahnya sudah banyak disiplin ilmu di dalam situ. Nah, mekanika tanah itu adalah bagian dari geoteknika. Untuk memahami geoteknik secara baik, secara menyeluruh, banyak parameter, banyak disiplin yang perlu kita pahami di dalam, kita perlu mengerti. Jadi termasuk mekanika tanah. Ini kan ada penjelasannya ini, kenapa dia modelnya seperti ini. Misalnya kita agak tarik garis kan, ini ada sudutnya di sini. Dia tidak rata ke sana kan. Terus mungkin tadi yang sama sini ketebalnya di sini sama di sini ini berbeda. Semuanya ada penjelasannya itu. Jadi untuk pelajari geoteknik ini perlu multidisiplin ilmu. Jadi kan kalian sudah semester berapa ini? Semester 4, Pak. 4. Jadi kan semester 4 kan sudah pertengahan, sudah ada setengah lagi situ perkuliahan. Jadi yang mencakup yang geoteknik itu apa? Hidrologi kan bisa mencakup juga. Jadi seperti mektan ini, mekanika tanah ini. Walaupun umumnya apalagi mektan 2 kan, mektan 1 kan kemarin kita ada singgung tentang geologi, ada tentang air tanah juga. Kemudian pokoknya di mektan ini sudah ada beberapa disiplin ilmu yang dikombine seperti itu. Jadi maksud saya itu karena kompleks kan, nanti kan apa yang dikatakan Terzaghi nanti kan. Very challenging tasks in civil engineering. Geotechnical engineers use fundamental principles of soil and rock mechanics to evaluate and design activities such as the stability of natural slopes and man-made soil deposits, earthworks with cuts and fills, shallow and deep foundations, dams, retaining walls, tunnels, and many other works directly interacting with the subsoil and water. And faces, the International Society has created 30 technical committees over the last 50 years, each representing a particular aspect of geotechnical engineering. Foundation engineering is one important area of geotechnical engineering. The foundation of any structure should be designed to withstand man-made and natural loads, vertical and lateral pressures created by earthquakes and high winds, as well as the weight of the structure itself. Buildings, skyscrapers, bridges, and other superstructures have to bear on shallow footings, mats, or pile foundations. Shoring systems include bracing of deep excavations, nailing of landslides, and the support of tunnels, to name a few. Any geotechnical engineering project is different. Indeed, the soil at a site is likely different from any other site. As a result, the most common first step of any geotechnical project is the site investigation. It starts by drilling into the soil and rock layers, testing them in the field area. Once soil and rock properties are determined, the geotechnical engineer can design the project. Jadi begitu tadi kan. Jadi nanti akan ada itu istilahnya yang kalian kenal itu istilahnya selain bor tadi yang ini kalian lihat ini banyak bor-bor kan, ini lubang bor semua, ini dibor ke bawah ini untuk mengetahui berapa ketebalannya setiap struktur perlapisan tadi, seperti yang sebelumnya tadi itu kan yang gambar begini atas perlapisan itu, bagaimana modelnya perlapisannya, jenisnya, soilnya di situ apa. Cara yang lain digunakan yang lebih murah, karena kalau ini kan mahal karena alatnya, karena dia harus ambil tanah.
satu-satu ini pengertiannya. Jadi caranya itu dia menggunakan apa lagi namanya, geolistrik ya, geolistrik seperti dijelaskan bagaimana kapan itu ya. Geolistrik ini prosesnya sama, dia ingin melihat lapisan di bawah, apalagi modelnya seperti apa, bentuknya, kemudian jenisnya, materialnya, tapi prinsipnya beda. Dia itu kayak semacam di tengah-tengah sini, di tengah-tengah ini yang ingin dia tahu. Jadi ini adalah dasarnya, jadi ada semacam kabel ke sana, namanya kan geolistrik. Kemudian pengantar distro akan menggambarkan bagaimana perlapisan di sini ke bawah ini dari hantaran listrik yang disampaikan kan dengan dilantarkan ke listrik, kemudian akan tambahkan ke bawah dan nanti akan ke atas lagi kembali. Jadi tiap material itu, tiap jenisnya itu, apakah clay atau sand rock atau clay sand, akan memiliki hantaran yang berbeda, sehingga itu yang akan menjadi definisi berapa ketebalannya, terus diurutan ke berapa material tersebut dan bentuknya seperti apa. Tapi kalau ingin dilihat Pak, geolistrik ini kayaknya semacam pendugaan kan dari hantaran listrik yang digunakan. Jadi kalau ingin lebih detail, lebih yakin, biasanya orang menggunakan yang ini, yang log bore ini. Yang log bore ini. Jadi ini mahal dan waktu dan tenaga yang diperlukan cukup menguras, cukup berkos. Listrik ini lebih sederhana, sehingga biasanya dalam pengertian awal itu orang-orang melakukan geolistrik terlebih dahulu. Pada saat pembangunan geosulbar kan orang menggunakan geolistrik. Jadi kalau data yang digunakan itu yang diambil dari geolistrik ini istilahnya masih perlu untuk diidentifikasi. Biasa orang menggunakan log bore, jadi mungkin di bagian sini yang perlu dipakai log bore, identifikasi, jadi menggunakan log bore. Jadi dia campurkan antara geolistrik dan dia log bore. Jadi itu tadi saya bilang, yang dijelaskan di sini adalah kompleks. Kekompleksannya tersebut itu memerlukan banyak disiplin ilmu dan pemahaman, banyak teori, kayak teorinya Darcy tadi, volume, Moore, Atterbuck. Terus lagi yang pertama mencoba untuk memadukan keseluruhannya itu untuk kepentingan di civil engineer. Invest property and landslides, Nah, ini sudah sinkholes, dijelaskan tadi, dengan mengetahui perlapisan itu, perlapisan tanahnya tadi itu kan, yang tadi itu bentuknya seperti apa, jenisnya itu kita bisa memprediksi bagaimana itu likuifaksi, tanah longsor, likuan batu apabila terjadi suatu perubahan. Bisa jadi itu di dalam tanah dan bisa jadi itu ada dampak luar, seperti adanya pembangunan atau adanya getaran seperti peledakan, berapa getaran yang dia bisa. Jadi umpamanya kan kalau di tambangan itu akan terjadi peledakan, sering-sering terjadi peledakan suatu daerah. Jadi
dan ada suatu lereng di sini. Jadi ini jaraknya ini kan dia ya, ada jarak ke sini. Jadi ledakan sini getarannya berapa, jadi berapa yang sudah bisa dihitung, berapa yang bisa getaran yang bisa diterima ini. Tapi ini tidak mempunyai dampak yang signifikan untuk mengurai kestabilan lerengnya tersebut, atau tidak ada hazard atau maksudnya hazard itu hazard tersebut sesuatu yang berisiko lah, begitulah. Coba kalian cari seperti apa makna itu. Definisi saya yang saya bisa jelaskan sekarang ini, sesuatu yang berisiko, dampak yang berisiko. Ya, efeknya ini buruk, definisinya ini buruk. Seperti itu. Ataupun ada gempa bumi, berapa gempa bumi yang dapat dilakukan, jadi umpamanya sudah melampaui gempa bumi getaran skala Richternya, jadi mungkin ada pemberitahuan bahwa hal tersebut mungkin diamankan dari lokasi ya, atau sudah ada antisipasi. Geotechnical engineering can significantly influence the sustainability of infrastructure development because of its early position in the construction process. Given the intensive research carried out in the field, impressive geotechnical advancements are made on a regular basis. Most of these innovations are often hidden from the public eye because the work is underground. These innovations are, however, a crucial part of a success story. They can be temporary in nature, such as deep excavation support to construct a high-rise tower like the Burj Khalifa, or permanently embedded, such as the complex foundation system of the Rian and Tarian Bridge. Bukan cuma hanya di permukaan, di daratan, itu geoteknik, di offshore juga itu, atau di onshore itu, seperti ini. The built environment where we live serves as a dynamic interface through which humans and the ecosystem interact and influence each other. Understanding this interdependence is key. Throughout history, geotechnical engineering has made changes in the way we live or even think. Projects like building the Aswan Dam, laying the foundation of the Golden Gate Bridge, digging the Panama Canal, stabilizing the cliffs at Pointe du Hoc, or giving new life to the Tower of Pisa have affected past and present generations. Saya disebutkan itu kan Panama, kalian tahu Panama itu kan terusan Panama kan, jadi ada istilahnya terapan dari geoteknikal engineering itu, bagaimana mungkin itu digali itu, mungkin pengenalannya, bagaimana mitologinya di situ. Nah, sebenarnya yang menara Pisa juga tadi itu kan yang Bangkok itu, bagaimana bisa stabil. Such projects, large and small, will continue to impact and shape our future. Of accomplishments and lessons learned, the International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering is proud to be at the center of this field emblematic of human achievement. Oke, cukup untuk sini pengantar ke stabilitas lereng. Ini anunya, kalian bisa copy nih. Saya coba di kolom chat. Itu filenya kalau kalian mau lihat-lihat. Bagaimana, jelas? Ada pertanyaan sebelum kita masuk lagi di sini sesi selanjutnya? Ada pertanyaan tadi?
Halo, bagaimana? Jelas suaranya? Video bagaimana? Video, audionya bagaimana? Jelas, Pak. Jelas kan? Yang ada pertanyaan tadi? Jadi kita masuk ke dukung tanah. Dari teorinya Melo, sebenarnya kan yang dua pertemuan sebelumnya itu kita tentang Terzaghi. Jadi ini beberapa dari punyanya Mero, dari formulanya. Kita ketahui bahwa Merov itu kan 55 kan, tadi Terzaghi 20-an, 20-an, 25 atau 20-an tadi itu Terzaghi. Jadi setelah Merov ini setelahnya Terzaghi. Jadi Merov menganggap sudut baji antara bidang AD dan bidang AB terhadap paru-paru vital tidak sama dengan, tapi berbeda. Jadi betanya itu lebih besar daripada ini, apa namanya itu, ini adalah kapasitas dukun ultimanya. Ini NC, jelas gambarnya? Saya perbesar lagi. Ini merupakan konstanta nanti ini, konstantanya. Itu ada tabel-tabelnya kan, ada tabel, ini juga ada tabel. B absen itu sama dengan B kurang 2 ya, lebar fondasi. Maksudnya ini B absen lebar fondasi efektif dengan satuannya adalah meter, ya boleh sentimeter, boleh kilometer. Jadi ini adalah rumusnya. Ini kapasitas dukun ultima, itu kilonewton per meter kuadrat 2 atau meter persegi ya. Jadi ini tabel, ini konstanta semua ini. Yang ini adalah B-nya berarti ini kurang 2E. Kemudian tekanan upper burden adalah kedalaman fondasi ini. Jadi ada jelaskannya berat volume tanahnya ini diambil dari laboratorium kan. Kubik. Jadi volume.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi tabelnya. Coba nilai ini. Jadi kalau intinya berapa, intinya dan ininya kan jelas. Jadi sudut geseknya itu, sudut gesek dalamnya. Jadi dari jenisnya juga itu diperhitungkan. Jadi apakah untuk pondasi memanjang atau pondasi yang bersangkar. Nanti sebentar kita lihat ada perbedaannya tuh antara Merov sama Terzaghi. Bagaimana kuliah yang kuliah jam 10? Kelas D? Halo? Bagaimana? Halo? Iya, Pak. Yang kuliah jam 10 tadi. Kelas D, Pak. Sudah ada? Belum? Belum kan? Ini baru mau siap-siap, Pak, karena offline. Oh, offline kuliahnya? Di mana? Di perpustakaan, Pak. Oh, kuliah di perpustakaan. Kenapa enggak bilang kalian tadi kalau offline? Kira online. Jadi kalian di mana ini? Hmm? Di jalan, Pak. Di rumah? Ada yang di rumah? Di kos, Pak. Gitu kan? Perkuliahannya offline kan? Ini bagaimana? Iya, Pak. Ya kalau begitu yang kelas D Masih di rumah, Pak. ya kalian kelas D kalian siap-siap saja untuk. Tapi bagaimana? Coba kalian kabari juga dulu. Ya, jadi perkuliahan jangan sampai Pak Abdi tidak ada di sana, belum ada di sana juga. Siapa yang ketik kelasnya? Tolong kontak toh. Yang jam berapa dimulai perkuliahan nggak? Apakah memang jam seperti jam 10? Siapa ketik kelasnya? Atau yang mewakili lah seperti yang lain kelas D. Kalian tanya kan? Pastikan di sana. Sampai kalian sana jam 10 baru belum dimulai juga perkuliahan. Iya, Pak. Maksudnya, enggak apa-apa, Pak, kalau masih dalam Zoom, Ki, karena biasa juga terlambat masuk, Pak. Jadi biar kami tetap mengikuti pembelajaran, Pak. Ya, tapi makanya saya bilang kalian ini juga apa namanya konfirmasi juga supaya Iya, jelas. Pak. Nanti Karena masalahnya offline. Seandainya online ya bisa tiba-tiba kalian beralih ini kan beralih ruangan secepatnya, tapi kan online itu satu offline jadi kalian harus ke sana kelas. Jadi saya minta tolong konfirmasi kepastiannya jam berapa. Nah, oke. Jalan. Dari mana tadi? Ini adalah faktor bentuknya, bentuk fondasi. SCS yang
suhu geseknya dalam lagi tadi adalah di atas 10 derajat. Dan untuk 0 untuk sembarang yang tadi kan yang tabel sebelumnya itu ada gesek. Nah, ini. Dan untuk kedalaman, ini adalah untuk kedalamannya. Ceki dan Y itu kan yang ini tadi. Ini ceki. Ya. Nilai seperti ini. Sama dengan ini. Tergantung pada biasa di dalamnya. Dan untuk kemiringan. Bentuk fondasi, ini kedalaman fondasi. Dan kemiringan pembangunan. Jadi IC sama IC-nya itu sama. Gamanya yang IC gamanya beda. Pada sudut untuk 10 derajat atau di atasnya 10 derajat keduanya. Dan kita sini kan ya tangan seperti ini. Dari bagian gambarnya tadi. Ini adalah D-nya. Lebarnya fondasi. Oh, kedalaman ini kedalaman fondasi. Kemudian B-nya yang lebar fondasi. Ingat dan lihat DF sini. Nah, ini adalah punya yang Terzaghi. Ini adalah Merov. Ini punya Merov. Seperti ini. Merov. Merov. Terzaghi. Jadi bentuknya untuk fondasi lingkaran PPR-nya sama yang sama. Lebar lagi kan? Beban eksis maka digunakan cara deformasi fiktif. Selain dirumus tadi untuk beban eksis dua arah digunakan. Kemudian untuk beban eksentrik. Kemudian untuk komputer kedalaman. Ini aja contohnya studi kasusnya. Ini telap keempat persegi panjang 1,5 meter kali 2 meter terletak pada dalam meter dan muka tanah. Beban kolom arahnya vertikal dengan garis kerja beban di pusat fondasi. Dari uji triaksial diperoleh. Soal tadi juga kedalaman 35 derajat dengan cabai sembilan dengan 30 km meter kubik. Nah, meter persegi ini. Data tanah lainnya. Ya ini yang mengambilnya 18 km meter kubik. Dan permukaan tanah sangat dalam. Faktor aman. Nah, berapa beban kolom maksimum yang aman terhadap keruntuhan teori Merov dan Terzaghi. Jadi apa bedanya Merov dan Terzaghi? Jadi faktor amannya adalah 3.
Nah, sekarang tanyakan berapakah ini bebannya yang dapat ditampung, berapa beban maksimum. Ini perbedaannya antara warehouse sama tersagi. Kita lihat kan bagaimana perbedaan jelasnya angkanya itu 6,12 sementara 7,8 3,3 1. Oke, sudah lewat 5 menit ya, Dek? Belum ada kabar? Aman jadi? Bagaimana perkuliahan? Halo? Halo? Ya, Pak. Bagaimana? Yang kelas K itu? Belum ada kan kabar? Kabari saya langsung ya kalau sudah ada kabarnya kapan kuliahnya. Iya, belum ada dosennya, Pak. Lanjut. Jadi untuk koordinasinya, jadi cara mengerjakannya seperti inilah kan, satu-satu dikerjakan, dihitung. Kan ada rumusnya tadi tuh. Menggunakan 35 derajat tadi tuh. Kemudian patuh ke dalam beban mendasi dan vertikal karena 11,63 kedalaman merah. 1/1,5. Kedalamannya 1 m. Ini adalah kedalamannya, satunya 1 meter dan lebar pondasinya 1,2. Oh. Sharing nanti. Jadi satunya dan 1,5. Perhitungannya di bukan rumusnya ini lewat nilai hasilnya. Faktor daya dukung. Jadi kalau kita lihat bahwa bedanya terzagi sama merov itu tidak ada definisasi bentuknya, kedalaman tidak ada. Daya dukungnya itu untuk merov adalah ini dan untuk terzagi adalah ini. Daya dukung ultimanya itu cara memperoleh daya dukung ultimanya untuk merov dan terzagi itu beda. Jadi, saya mendapatkan rumusnya seperti ini kan. Ya, rumusnya terzagi adalah seperti ini. Jadi ada ini faktor inklinasi, bentuk dan kedalaman yang dimasukkan di dalam rumus ini. Sementara terzagi tidak ada kan. Kemudian hasilnya adalah ini. Pada untuk daya dukung ultima neto, kalian lihat berarti ini kan dari hasil ini daya dukung ultima dikurang 18 tadi itu kan adalah ini.
data tanah yang diambil di laboratorium percobaan atau yang sudah ada nilainya kan, yang sudah sebelumnya. Sehingga beban kolom maksimum yang aman terhadap keruntuhan kapasitas tubuh tanah dengan untuk tanah untuk faktor keamanan sama dengan 3 kan, jadi faktor keamanannya adalah 3. Jadi kalau faktor keamanannya adalah 2 atau 4 ya pasti bedakan. Faktor keamanan ini merupakan standar. Kalian sudah pernah dengar kan faktor keamanan di Mektan 1 kan, atau mungkin di mata kuliah lain? Bagaimana asalnya nih faktor keamanan ini? Ini kayak semacam konstanta ini, seperti acuan. Faktor keamanan berapa yang diinginkan standarnya? Apakah untuk biasa untuk bangunan-bangunan tertentu untuk standar biasa faktor keamanannya berapa yang digunakan? Contohnya 3. Berarti kalau untuk bangunan-bangunan yang krusial, yang penting, yang istilahnya lebih membutuhkan faktor keamanan lebih tinggi, berarti faktor keamanannya lebih dinaikkan. Artinya tidak. Jadi begitu maksudnya itu faktor keamanan. Jadi kalau dia normal, istilahnya mungkin bukan di tempat yang rawan yang sering gempa, jadi mungkin hanya membutuhkan faktor keamanan yang standar lah begitu kan, apakah 3 atau mungkin 4 yang standar atau 2. Nah, jadi kalau umpamanya dibutuhkan faktor keamanan yang lebih, apakah memang itu bangunannya harus jembatannya harus membutuhkan faktor keamanan yang lebih penting, yang krusial begitu, ataupun alasan karena penting dan krusialnya, atau karena alasan karena memang sering terjadi gempa di situ atau tempatnya, atau yang jelas dibutuhkan faktor keamanan yang lebih, maka dinaikkan faktor keamanannya kan. Jadi ini maksud faktor keamanan. Jadi ada juga yang istilahnya maunya untuk biasa-biasa saja, jadi cukuplah faktor keamanannya yang di bawah standar. Seperti itu maksudnya faktor keamanan. Jadi cara rumusnya ini untuk kalau maksimum, jadi P-nya tadi itu yang mendapat ini. Kemudian untuk tersagi caranya seperti ini. Jadi B kali L ultima sama F-nya faktor keamanannya kan ini berapa, 3, apakah 2 atau 1, ini juga faktor keamanannya berapa, 3, apakah 2 atau 1, sama kan KL itu A-nya, kemudian ultima. Jadi yang membedakan itu adalah di sininya saja, di ultimanya. Tadi tersagi dan kita lihat di sini bahwa Mirov punya beberapa proses ada sampai 5 hitungan 5 proses sampai di ultima, sedangkan untuk tersagi 3 saja. Pertama adalah untuk mencari faktor daya dukungnya, yaitu nilai yang merupakan konstanta tadi kan dari gambar sud basic dalamnya tadi itu kan. Nah, kemudian dan pada Mirov ada nilai ini yang harus diselesaikan dan daya dukung ultimanya. Oleh yang bagaimana itu dia
kan sedikit gesek dalamnya. Derajat informasi yang ini butuh 35 derajat. Sehingga dari sini dia memperoleh dari sudut geseknya itu ini dapat dia memperoleh, ada tabelnya ini konstanta khusus yang ini punyanya Merok. Jadi 35 Terzaghi nilainya seperti ini. Nah, jelaskan kalian lihat sebenarnya dari mana itu dapat. Oke, dari hasil A dan B terlihat bahwa nilai-nilai yang diperoleh dari lebih kecil dan Merok. Jadi Terzaghi, kalau kita lihat bahwa Terzaghi itu nilainya itu lebih kecil daripada Merok. Kilonewton. Jadi Terzaghi beban yang dapat di dari fondasi, dari bangunan, dari jembatan atau apalah yang ada di atasnya ini yang buatkan fondasi ini terbagi Terzaghi tadi itu dengan nilai 3 sekian dan nilai adalah sampai 4.000. Jadi kita lihat itu bahwa kilonewton kan, kita sudah bahas kemarin tuh kilonewton, bagaimana rumusnya itu Newton pertemuan yang lalu, satuannya kan. Di harap kalian cek lagi kalau kalian kurang paham ini maksudnya kilonewton itu apa saja di situ, jadi kalian baca ya kilogram apa kemarin saya sudah lupa itu catatan apa. Jadi dia punya perbandingan berapa kilogram untuk meter dan kubiknya. Jadi tenaga yang dapat dibebani beratnya kan, karena dia kan bersifat gravitasi ke bawah. Percepatan itu kan sama dengan meter sekon pangkat 2 kan, atau gravitasi. Gayanya itu sama dengan kecepatan. Jadi, bukan kecepatan kan, kalau kecepatan itu kan meter per sekon. Jadi percepatan itu adalah sama dengan gaya gravitasi. Jadi selain dari bangunan di atasnya itu yang diberikan fondasi itu ada bebannya, bahwa dia punya percepatan juga kan di bawah karena ada gaya gravitasi besar meter sekon pangkat 2. Jadi ada orang bilang 10 meter sekon pangkat 2, ada 8,5 sekian. Jadi bebannya yang dapat ditampung itu adalah untuk Merok ini adalah seperti ini. Dan jadi kalau dilihat bahwa Merok itu lebih besar, artinya lebih dia menyarankan masih bisa ditampung mempunyai beban di atas 4.000 sedikit sekian. Sementara Terzaghi dia hanya mengatakan hanya pada sampai beban sekian 3.000 sekian 337,8. Merok itu 4.277. Ada pertanyaan sampai sini? Saya lanjut di sininya. Ada ya? Kita lanjut di sini. Tekanan over badan total dan total over badan pressure. Jadi boleh pertanyaan istilah-istilahnya. Total over badan pressure yang sebenarnya adalah intensitas tekanan total yang terjadi dari berat material di atas dasar bumi.
itu berat tanah dan air dan fondasi bangunan. Jadi bukan cuma beratnya bangunan tersebut, jadi sudah ada perhitungan dari berat tanahnya berapa dan air yang ada di pori-porinya itu kan, apakah dia termasuk saturatif layer atau unsaturated atau semi. Ultima neto adalah nilai intensitas beban di saat tanah akan mengalami peruntuhan yang secara umum dapat dinyatakan dalam persamaan seperti ini. Jadi ini ultima neto. Jadi pada saat terjadi tadi mengatakan itu 3000 sekian, jadi pada saat itu akan runtuh, itu maksudnya. Jadi kalau Merok bilang 4000 sekian, pada saat itu runtuh. Neto. Kalau ultima yang tadi kan, yang sebelumnya itu. Dengan fondasi total fondasi. Jelaskan ini yang mana bedanya ultima sama neto kan? Bagaimana? Jelas? Halo? Ada suara? Mana? Masih ada juga di sini kah? Ya. Ini kan sim. Jadi ada gelombang maksimum dan sama-sama 18 kan? 18 tadi itu apanya tadi itu? Siapa yang ingat 18 ini? Oh, dibanding 18. Nah, ini. Jamal ini. Ini apa? Dalam sama lebar. Ya. Dan fondasi total. Intensitas permainan kotor. Tanah tidak terus lagi dibangun dengan beban termasuk berat fondasi, berat struktur atas dan berat tanah termasuk air di atas tanah dan fondasi sudah totalnya. Itu kan fondasi neto atau fondasi. Menurut pembohoi, Fondasi neto suatu tambahan tekanan pada dasar fondasi akibat
beban hidup dan beban mati dari secara umum. Kewajiban izin adalah tekanan fondasi maksimum yang dapat dibebankan pada tanah, sedemikian hingga kedua persatuan tanah terhadap kapasitas kebun dan penurunannya dipenuhi. Ini faktor keamanan tadi yang saya katakan kan. Jadi faktor keamanan itu adalah ini maksudnya ultima sama neto. Jadi yang ultima tadi itu ada sama kurangi def kurang tambahnya. Kemudian kapasitas aman sebagai kapasitas yang dituliskan sebagai tekanan fondasi total ke dalam tanah maksimum yang tidak mengakibatkan risiko untuk keruntuhan kapasitas kebunnya itu seperti ini, atau untuk panjangnya adalah seperti ini. Oke. Jelas? Bagaimana, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo? Saya akan buka absennya lagi ya. Halo? Bagaimana? Halo? Halo? Bagaimana suara saya? Terdengar di sini? Ada juga orang dalam sini? Iya Pak, kedengaran. Ada pertanyaan? Tidak ada? Begitu saya buka absennya lagi. Bagaimana tadi yang kuliah itu belum ada? Kenapa? Tidak jelas suara muda. Coba saya ambil situ tuh. Bagaimana? Baru mau berangkat, Pak. Sudah ada anunya, sudah ada konfirmasinya. Kuliahnya jam berapa? Belum? Untuk kelas itu absen untuk pertemuan ke-14 yang temanya tadi ini biar kapasitasnya kayak stabilitas lereng. Sudah terbuka untuk kelas C, kelas D. Sudah bisa absen ya? Coba kalian absen yang untuk pertemuan 14. Sudah? Kelas C ya?
Sebenarnya yang ke-13 itu ini tadi yang terakhir Merov. Jadi yang pertemuan 14 itu yang pertama tadi itu tentang stabilitas lereng, daya dukung, yang geoteknik tadi itu. Jadi sebelum kita bicara stabilitas lereng, pernah 2 pertemuan, sama minggu depan nanti kita masih materinya nanti itu stabilitas lereng. Jadi tadi saya kasih pengantar tentang geoteknik supaya ada sedikit bayangan, ada koneksi antara stabilitas lereng yang akan kita masuk materinya. Ada pertanyaan untuk 2 materi tadi yang terakhir ini? Kayak yang terakhir kemarin pertemuan yang sebelumnya itu kan 2 minggu lalu Terzaghi. Jadi setelah Terzaghi itu Merov. Jadi supaya ada perbandingan. Jadi kita tadi terakhir ini kan bandingkan Terzaghi sama Merov. Itu untuk pertemuan ke-13. Jadi pertemuan ke-14 tadi itu adalah tentang stabilitas lereng. Nah, itu pertemuannya dua pertemuan nanti. Yang ini 14 sama kedepannya nanti pertemuan selanjutnya. Jadi saya kasih pengantar dulu tentang geoteknik. Bagaimana, ada pertanyaan? Jelas? Bagaimana, Dek? Ada pertanyaan tidak? Halo? Suara saya bagaimana ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Dari 2 materi tadi itu. Halo? Iya, Pak. Tidak ada yang kalian ingin tanyakan? Enggak ada, Pak. Oke, kalau begitu jadi persiapan ke depannya nanti itu untuk puas tentang ini. Stabilitas lereng yang kita bahas ini. Saya minta kalian ada catatannya ya, dan catat. Karena saya belum buatkan tadi PowerPoint seperti ini. Ada yang saya belum buatkan. Yang pertama tadi itu yang geoteknik. Ini kita akan bahas nanti nih, stabilitas lereng terakhir nanti. Oke, cukup ya sampai di sini teman kita. Saya sudah buka absennya itu untuk pertemuan keduanya. Halo? Halo? Iya, Pak. Bagaimana? Sudah bisa absen semua? Ada masalah dengan absensinya yang 14, pertemuan 14, yang absensi kedua? Halo? Sementara dibuka, Pak. Oh, Karena ya. jelek. Oke. Untuk kelas C sama D, Iya, saya Pak. sudah buka dua-dua itu absennya. Saya tutup saya di sini, kabari di grup kalau memang ada kendalanya absensi. Oke, bagaimana? Kita tutup pertemuan hari ini. Aman? Mudah-mudahan. Ya, terima kasih semuanya atas partisipasi dan kehadirannya untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan ya semoga sukses. Oke ya. Kita tutup deh. Ya, Sudah? Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.